Baik, terima kasih Ustaz Muhlisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita akan memulai majelis hadis Bulughul Maram dengan membaca Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin. والسابق الأقربين المحمدين وأزواج ذرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم خصوصا إلى روح الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في دارين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Ustaz Muhlisin yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu peserta pengajian online yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kunut, ya, hadis-hadis tentang kunut, di mana Nabi pernah kunut selama sebulan, mendoakan keburukan untuk orang-orang yang memang mencelakai para sahabat. Dan Nabi juga dalam satu riwayat pernah kunut tapi lam yazal kunut selama hidupnya. Jadi memang banyak riwayat terkait dengan kunut, sehingga kemudian mazhab-mazhab di dalam Islam itu memiliki kesimpulan dan ajaran yang variatif, yang beragam. Di mazhab Syafi'i, kunut misalkan setiap subuh setelah ruku. Sementara di mazhab Abu Hanifah tidak kunut ketika subuh. Kalaupun kunut itu di sholat witir. Di mazhab Maliki malah tidak kunut sama sekali, dan seperti itulah. Jadi perbedaan pendapat terkait kunut ini menjadi rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW, dan bukanlah suatu perselisihan yang dipertentangkan yang kemudian membuat perpecahan. Tidak. Tapi ini murni rahmah. Jadi ada perbedaan yang kemudian membawa rahmat bagi umat. Sehingga umat bisa memilih, gitu ya. Bisa memilih mana yang paling sesuai dengan kondisi dirinya. Nah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram Walil Baihaqi, dan di dalam Musnad Imam Al-Baihaqi an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, mengajari kita doaan, satu doa. Nad'u bihi fil kunutih, di mana kita membacanya di waktu kunut, min sholati subhi, dari sholat subuh. Wa fi sanadihi dha'fun. Jadi Nabi mengajarkan doa kunut. Doa kunut seperti yang kita hafal
Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait. Kemarin kita juga sudah terjemahkan artinya, di mana isi dari doa kunut itu sangat baik ya. Dan itu diajarkan oleh Nabi. Kita lanjut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza sajada ahadukum, tatkala sujud salah seorang di antara kalian, fala yabruk kama yabrukul ba'iru. Fala yabruk, maka jangan duduk atau jangan sujud, kama yabrukul ba'iru, seperti duduknya onta. Wal yadha, dan letakkanlah yadaihi, kedua tangan orang salah seorang di antara kalian, kibala rukbatai atau qabla rukbatai, sebelum dua lututnya. Nah, di dalam hadis ini, hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi melarang agar seseorang itu tidak duduk seperti duduknya unta. Duduknya unta bagaimana? Kalau sujud itu duduk gaya duduk unta. Duduk unta itu tangan sampai lengan itu ada di lantai. Itu sujudnya seperti itu. Idza sajadah, tatkala sujud kalian, maka jangan meletakkan tangan seperti onta meletakkan tangannya di atas lantai. Jadi dari ujung jari sampai ke siku itu ada di lantai semua. Nah, sujud tidak seperti itu. Sujud itu ya hanya telapak tangan gitu ya. Sementara sisanya ke atas sampai lengan, sampai siku itu diangkat. Seperti itu. Hanya mungkin perbedaannya kalau laki-laki renggang, kalau perempuan ya menyempit ke dalam seperti itu. Tapi jangan duduk seperti duduknya onta. Duduknya onta ya tadi, tangan ujung jari sampai lengan, sampai siku itu ada di lantai semua. Itu makruh gitu ya. Makruh. Jadi ada beberapa gaya hewan yang memang disebut oleh Nabi dan itu makruh untuk dilakukan di dalam sholat. Di antaranya menoleh gitu. Sholat tolak-toleh gitu, ke kanan, ke kiri gitu. Seperti menolehnya kelinci katanya. Kama yaltafitul arnab. Sebagaimana kelinci menoleh. Nah, kayak gitu. Itu makruh. Tidak boleh. Kemudian sujud seperti duduknya onta seperti ini. Terus ada lagi ruku seperti burung gagak yang yang apa yang mencaplok buruannya gitu. Jadi dia ruku gimana ya? Ruku tapi kepalanya nggak lurus dengan punggungnya. Seperti pistol, gitu. Pistol model tahun berapa itu. Jadi agak ke atas itu kepalanya. Nah, ini beberapa gaya hewan yang memang disebut oleh Nabi dan tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Meskipun tidak membatalkan, tapi dianggap sebagai makruh, gitu ya. Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Wal yadha, kemudian meletakkan tangannya sebelum dua lututnya. Akhrajahus salasah. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Nah, cara turun ke sujud itu juga diatur. Ya. Cara turun ke sujud itu diatur. Dalam riwayat Abu Hurairah ini,
disebutkan tangan dulu. Tangan sebelum lutut. Tapi nanti ada hadis lain sebaliknya. Dan yang dikuatkan di mazhab kita, mazhabnya orang Melayu, mazhabnya Syafi'i, itu adalah lutut dulu, baru tangan. Jadi cara turun ke sujud dari berdiri itu adalah dari i'tidal itu lutut dulu baru tangan. Namun di riwayat yang pertama yang kita baca ini sebaliknya. Tangan dulu baru lutut. Wahwa hadis tersebut aqwa min hadis Wa'il. Hadis ini katanya lebih kuat dari hadis Wa'il. Hadis Wa'il isinya bagaimana? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza sajada tatkala akan sujud, wada'a rukbataihi. Beliau meletakkan kedua lututnya qabla yadaihi, terlebih dahulu sebelum kedua tangannya. Akhrajahul arba'ah. Nah, sehingga ini ada dua hadis ya, satu lutut dulu, satu tangan dulu. Bagi yang pendukung hadis pertama, maka biasanya menganggap hadis kedua itu telah terjadi maklub, hadis maklub namanya. Hadis maklub itu kalau dalam studi ilmu hadis, ulumul Quran, hadis yang terbalik. Jadi sahabat itu juga terkadang, kan mereka manusia ya, meriwayatkan ucapan Nabi enggak pas persis 100% gitu ya. Yang persis 100% dan terjaga 100% itu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kalau hadis itu tidak ada jaminan terjaga secara lafaz, itu tidak ada. Maka keterbalikan atau pengalaman terbalik seperti ini bisa jadi. Jadi satu sahabat nyebutin tangan dulu. Sahabat yang lain malah nyebutin sebaliknya, lutut dulu baru tangan. Seperti itu. Intinya hadis pertama ada pendukungnya, hadis kedua juga ada pendukungnya. Hadis pertama itu diambil oleh mazhab Maliki. Orang-orang Maliki kalau mau sujud itu tangan dulu, baru lutut. Kalau kita Syafi'i itu lutut dulu, baru tangan. Seperti itu. Intinya kalau menemukan khilaf seperti ini, menemukan perbedaan sumber, perbedaan pendapat, itu adalah rahmah bagi kita. Rahmahnya di mana? Kasih sayangnya Allah itu di mana? Saya yang bermazhab Syafi'i gitu ya, ketika mengalami kecelakaan, ketika cedera, itu akhirnya ya ikut pendapat yang tangan dulu gitu. Karena nggak mungkin meletakkan lututnya mendahului tangannya. Seperti itu. Itu rahmah jadinya. Jadi nggak usah kemudian eker-ekeran dan bersih tegang antara apa yang membenarkan hadis pertama dengan yang membenarkan hadis kedua. Nggak usah begitu. Itu rahmah semua. Selama itu berkaitan dengan cabang-cabang agama, maka rahmah. Jadi di dalam agama itu ada cabang, ada pohon. Kalau pohon itu nggak mungkin berbeda. Pohon contohnya seperti apa? Bahwa sholat itu wajib 5 waktu. Itu nggak ada perselisihan. Itu namanya pohon agama. Usuluddin. Tapi kalau furu, cabang-cabang, apalagi ranting-ranting agama, itu rahmah semua. Rahmah seperti ini. Sujudnya itu pohon, ya. Sujud wajib di semua mazhab, di semua aliran Islam, wajib sujud di dalam sholat.
Tapi teknik sujudnya boleh berbeda. Teknik sujud itu sudah furu, sudah cabang atau bahkan ranting gitu ya. Boleh berbeda karena memang ada hadisnya yang bermacam-macam seperti ini. Tapi kenapa nggak ada yang mengalah Ustaz? Misalkan ada yang nanya gitu ya. Kok nggak ngalah aja yang satu ngikut hadis yang pertama. Nah, di dalam furu, di dalam cabang ilmu-ilmu cabang Islam, itu ada ketetapan bahwa seorang mujtahid, seorang yang sudah sampai level mujtahid seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, itu memang tidak diperbolehkan mengikuti mujtahid lainnya. Jadi orang yang sudah nyampe level mujtahid, ada istilah level mujtahid, itu tidak boleh mengikuti mujtahid yang lainnya. Sehingga kita kemudian menjadi maklum, meskipun Imam Syafi'i ini murid dari Imam Malik, tapi beda pendapat. Itu biasa, karena memang mujtahid tidak boleh taklid atau niru mujtahid lainnya. Seperti itu. Jadi mereka itu mengikuti dalil yang paling zahir versi mereka, yang paling jelas, yang paling clear versi dia. Akhrajahul arba'ah. Hadis kedua ini dikeluarkan oleh 4 imam. Fa inna lil awwali syahidan min hadis. Tapi hadis pertama itu punya pendukung. Min hadis Ibnu Umar. Dari hadisnya Ibnu Umar, Sahahu Ibnu Huzaimah yang dianggap hadis sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah. Wa dzakarahul Bukhari, dan Imam Al-Bukhari menyebutkan mu'allaqan dalam keadaan hadis mu'allaq, mauqufan juga mauquf. Hadis mu'allaq itu hadis yang meloncat. Hadis yang meloncat gak nyebutin sanadnya. Kalau hadis mu'allaq itu disebutkan di dalam Bukhari, maka itu pasti tersambung transmisi sanadnya. Seperti para dai ya, tukang-tukang pidato itu semuanya hadis mu'allaq. Karena dia kan langsung bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal antara dia ke Rasulullah itu butuh guru sampai 40 guru kadang baru bisa nyampe ke Rasulullah. Nah, itu disebut dengan hadis mu'allaq seperti itu. Jadi cara menuju sujud itu seperti itu ya. Memang ada dua hadis. Hadis pertama mengatakan tangan dulu baru lutut. Hadis kedua sebaliknya, lutut dulu baru tangan. Nanti berdirinya juga begitu. Berdirinya kalau di mazhab Syafi'i, terbalik berdirinya. Kalau di mazhab kita itu ya tangan dulu baru lutut. Nah, tapi nanti juga hikmahnya atau rahmahnya ya dari perselisihan ini, ketika ada orang yang maaf dia terkena penyakit beser, gitu. Penyakit beser, apa penyakit beser? Ya kencing terus. Bagi yang memiliki penyakit beser, maka sebaiknya ikut yang tangan dulu. Yang tangan dulu. Jadi kalau maaf ibu-ibu, kalau ada orang laki-laki atau perempuan penyakit beser, itu dia ke kamar mandi dulu sebelum sholat, kemudian pakai pengaman gitu ya. Nah, baru kemudian sholat. Adapun kemudian nanti ketika sholat keluar, apa namanya, keluar air kencing itu tidak batal. Itu bagi yang beser. Nah, cara mengurangi meluncurnya air seni adalah dengan cara apa? Dengan cara tadi tangan dulu. Mohon maaf kita jeda dulu ini karena sedang adzan.
Baik, kita mulai lagi. Kita lanjutkan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada, tatkala Nabi duduk li tasyahhudi, untuk tasyahhud, tahiyat kata orang Indonesia. Wada'a yadahu, Nabi meletakkan tangannya al-yusra, yang kiri, ala rukbatihil yusra, di atas lutut yang kiri juga. Wal yumna, dan tangan yang kanan di atas alal yumna, di atas tangan yang kanan. Wa qadah, kemudian Nabi membuat semacam angka salasan wa khamsina, angka 53. Angka 53 itu maksudnya, jadi kalau ibu-ibu tahu angka Arab, 5 itu kan bundar begini. Kemudian 3 itu bergigi 3 ya. Bundar dan bergigi 3. Artinya tangan kanan Nabi, jari-jarinya itu membentuk angka 53. 50-nya bundar ya, berarti antara jempol dengan telunjuk itu membentuk angka 5, bundar gini. Sementara yang 3, yang jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, itu membentuk gigi-gigi 3. Gigi-gigi dari angka 3. Jadi 53 jadinya. Nah, di dalam riwayat ini, ketika tahiyat, ketika tasyahud, itu bukan dengan cara tangannya, jari-jarinya itu dilepas begitu saja, tidak. Tapi tadi menggenggam, cuma untuk jempol dan jari telunjuk itu membentuk angka 5 arah. Membentuk angka 5 arah. Wa asyarah, dan Nabi memberi isyarat bi usbu'ihi as-sabbabah, dengan jari telunjuknya. As-sabbabah itu dengan jari telunjuk. Jadi ketika illallah, jadi dalam tahiyat itu kan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Seperti doa di bawah ini. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus ada asyhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah itu memakai isyarat dengan jari telunjuk, kata Nabi. Wa asyara bi usbu'ihis sababah. Jadi semacam siap-siap gitu. Kenapa kok tidak dilepas tangan kanannya, tapi menggenggam menjadi angka 53? Karena itu persiapan untuk isyarat. Persiapan untuk memberi isyarat bahwa Allah itu tunggal, maha tunggal. Asyhadu an la ilaha illallah, gitu ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika illallah itu wa asyarah bi usbuhi sababah. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, lahu juga bagi Imam Muslim. Wa qabada asabi'ahu kulluha. Nabi menggenggam semua jari-jarinya. Wa asyara billati talil ibhamah, dan memberi isyarat dengan jari yang setelahnya jempol, berarti jari telunjuk. Jadi ada dua riwayat. Riwayat pertama berarti genggamannya tidak padat, tidak keras gitu ya.
Ya sekedar membentuk angka 53. 53. Tapi di riwayat yang satunya itu qabadah. Qabadah itu berarti keras. Bukan angka 53 lagi. Wa asyara billati talil ibhamah. Seperti itu. Membaca doanya, doa apa? Nah ini. Di riwayat setelahnya. Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala. Beliau berkata, iltafata ilaina. Nabi menoleh kepada iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menoleh kepada kita. Faqalah, beliau bersabda, idza shalla ahadukum. Tatkala salat salah seorang di antara kalian, falyakul, maka membacalah at-tahiyyatul at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seperti itu. Itu doa yang memang diajarkan oleh Nabi. Sehingga membaca tahiyat itu masuk rukun qauli namanya. Rukun qauli itu nggak boleh ditinggal. Rukun yang berbentuk ucapan. Saya sering ulang, rukun qauli itu ada 5. 1, takbiratul ihram. Ibu-ibu baca Allahu Akbar, itu wajib. Rukun. Rukun. Yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah. Sampai waladhdallin, itu wajib. Yang nggak tahu ya harus belajar. Selama waktu masih longgar, belajar dulu. Misalkan ada orang masuk Islam ya jam 12. Itu kan duhur masih panjang sampai jam 3. Maka selama waktu 3 jam itu ya belajar rukun qaulinya. Seperti itu. Nanti kalau misalkan nggak hafal juga, ya sehafalnya. Sehafalnya. Kalaupun nggak hafal juga, ya baca apa gitu yang hafal. Misalkan saya hafal subhanallah, ya nggak apa-apa baca subhanallah. Ya. Itu rukun qauli kedua. Rukun qauli ketiga adalah at-tahiyyat ini. At-tahiyyatul mubarakatuh. Boleh pakai format yang manapun yang ibu-ibu sudah hafal. Nggak harus riwayat Abdullah bin Mas'ud ini. Seperti saya ya hafalnya yang dulu dari kecil. At-tahiyyatul mubarakatuh. Salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum. Yang kedua, yang keempat, rukun qauli itu adalah syahadat. Asyhadu an salawat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu wajib. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dan yang terakhir rukun qauli itu adalah salam. Salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang wajib. Salam kedua tidak wajib, sunnah. Jadi begitu ya. Makanya Nabi mengajarkan secara khusus tahiyat. Kenapa? Karena tahiyat itu masuk rukun qauli yang tidak boleh ditinggalkan. Itu pun tahiyat akhir ya. Tahiyat pertama itu gak wajib ibu-ibu. Umpamanya ibu-ibu lupa gak tahiyat pertama, ya nanti bisa diganti dengan sujud sahwi namanya. Sujud sahwi itu sujud 2 kali sebelum salam. Jadi setelah tahiyat, ibu-ibu sujud sahwi, sujud 2 kali, baru kemudian salam. Itu ganti dari dari tahiyat pertama. Jadi tahiyat pertama itu gak wajib. Muttafaqun alaih.
wa anna Muhammadar Rasulullah. Summa liyatakhayyar. Summa kemudian liyatakhayyar. Boleh memilih minat du'a'ih dari doa ajabahu yang dianggap bagus bagi dirinya. Fa'id'u kemudian doa. Jadi setelah membaca at-tahiyyatu lillah wassalatu wassalawatu wattayyibatu, baru nanti baca doa sesuai keinginannya. Kalau doa yang kita hafalkan, doa minta perlindungan dari adab kubur, dari Masih Dajjal, dan lain-lain. Muttafaqun alaih. Walafdu adapun lafadznya lil Bukhari adalah milik Imam Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari. Walin Nasai dan bagi Imam Al-Nasai. Kunna nakuluh. Ada tambahan kunna nakuluh. Kami membacanya qabla yufrad alaina tasyahuda. Sebelum tasyahud itu difardukan. Kemudian difardukan. Jadi itu masuk rukun qauli. Baik, itu mungkin sebelum kita lanjut. Dan barangkali ibu-ibu ada yang ingin bertanya terkait dengan hadis-hadis yang sudah kita baca. Tentang bagaimana teknik dan tata cara kita turun ke sujud. Juga bagaimana letak tangan ketika sujud. Dan bagaimana cara kita tasyahud gitu ya. Jari-jari kita seperti apa dan doa atau tahiyat itu seperti apa kita sudah membacanya barusan. Dipersilahkan barangkali ada yang ingin menambahkan, berbagi pengalaman atau yang lainnya. Monggo. Ustadz mau tanya, tadi berarti yang masalah mau tahajud itu mau sujud itu kok tahajud jadi mau sujud itu mau dari tangan dulu atau dari itu yang mana aja ya Tat ya, yang penting kita tahu teorinya ya. Kalau Syafi'i itu begini, kalau ini terlepas dari kita sakit atau enggak ya Tat ya berarti ya gitu loh. Nah kalau yang tangan gitu itu sama aja ya, kalau misalkan kayak sedekap gitu Tat, sedekap gitu kan ada yang sedekapnya itu ada yang nggak pakai sedekap, itu gimana ya itu? Iya. Itu sama jadi sama, itu masuk istilahnya furuknya. Masuk ranting-rantingnya itu bahkan ya. Artinya ada riwayatnya semua, ada yang meletakkan tangannya sejurus dengan pusar, ada di bawah pusar, ada di atas pusar, di dada gitu ya, di tempatnya hati. Ada yang malah ngelepas tangannya sama sekali ke bawah seperti di mazhab Maliki ataupun mazhab Syiah gitu ya. Semuanya itu ada riwayatnya itu. Ada riwayatnya dan itu masuk yang tadi saya bilang ikhtilafu ummati rahmah. Dan memang itu kan bukan rukun kan dalam sholat. Bukan rukun. Yang rukun itu kan berdirinya. Kita berdiri bagi yang mampu di dalam sholat itu wajib. Tangannya bagaimana? Itu bukan rukun sudah. Masuk sunnahnya. Sama. Dalam menuju kepada sujud. Itu juga yang wajib sujudnya. Di mana mohon maaf bokong harus lebih tinggi dari kepala. Kan begitu. Itu wajibnya. Sempurnanya yang mengikuti ajaran Nabi. Ternyata ajaran Nabinya banyak riwayat gitu ya. Ada yang mengatakan tangan dulu, ada yang mengatakan lutut dulu, seperti itu. Iya Tat, sama ini Tat, sama kayak apa namanya tahiyat yang tangan telunjuk ada di mutir-mutir, ada yang lurus aja, itu sama ya Tat ya? Sama, ya betul seperti Ya itu. kan ada yang diputer-puter, ada yang itu kan ada riwayatnya juga kan ya Tat ya? Iya. Ya berarti sama ya? Ada yang diputer-puter. Iya ada yang lurus Umpamanya aja enggak kan? begitu Ibu. Kenapa? Umpamanya ya umpamanya malas gitu. Enggak ngapa-ngapain ya sah juga sholatnya gitu. Umpamanya. Iya ya Bahkan Tat. ada yang agak lucu sih dibahas.
di fikih itu, gimana kalau dua telunjuknya sama-sama dibuat isyarat gitu. Jadi kanan kiri sama-sama gini. Itu ya nggak haram. Kecuali kalau dimaksudkan bahwa Tuhan itu ada dua. Naudzubillah, itu syirik. Tapi umpamanya hanya main-main itu ya nggak haram dan tidak membatalkan sholat. Seperti itu. Ya, satu jam mau hai. Baik, ada yang lain? Saya mau tanya boleh Pak Ustadz? Monggo, monggo. Jadi waktu pas kemarin itu, waktu pas umroh, jadi waktu pas saya lagi sunnah mungkin dia perhatiin kan, setelah saya beres itu dia kayak ngekoreksi ruku saya, sujud Pak Ustadz. Nah saya tuh bingung, jadi dia tuh sujudnya itu, enggak bukan sayang, justru bukan, dia orang Turki kayaknya sih ya. Nah iya, biasanya. jadi kan kalau kita itu kayak nggak nempel kata Pak Ustadz yang kayak unta itu kan. Nah kalau beliau itu tuh sebenarnya sih kalau saya lihat tuh nggak, dia meraktekin karena kan dia ngomong apa sih nggak ngerti dia ngomong apa gitu kan, akhirnya dia praktekin. Nah itu tuh si tangannya tuh hampir seperti kayak unta, tapi nggak nempel banget ya, nggak nempel ke bawah gitu, nggak ke lantai Pak Ustadz. Dan terus kayaknya saya juga pernah dengar kalau wanita sujudnya wanita itu beda dengan pria. Itu benar Pak Ustadz. Jadi maksudnya kayak perutnya mendekati apa-apa gimana gitu. Iya. Kayaknya lambung atau apa gitu Pak Ustadz, gimana Iya, Pak? betul. Ya, artinya kalau laki-laki renggang, perempuan ya renggang. Renggang maksudnya yang renggang tuh apa ya, perut ke paha, ke lutut Ya, atau perutnya? Perut ke apa? Lutut, paha. Ke tangan, ke ini loh, ke apa? Oh, Ke siku. siku. Oh, Iya, yang maksudnya itu. ke Karena tuh kayak lengan itu. Perut ke lengan. karena Nah, kalau kalau melihat yang makruh tadi itu kan yang sampai sikunya itu ada di lantai semua. Nah, perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu bukan itunya, tapi renggangnya renggangnya siku dengan lambung. perut itu. Oh. Laki-laki renggang, perempuan itu menyempit. Tapi dua-duanya sama-sama tidak meletakkan lengan di atas lantai gitu. Iya, iya. Karena Nabi melarang. Terus siapa Ustaz? Tapi kayaknya tuh kalau kayak kalau kita kan kayak sujud tuh gimana ya? Pokoknya si perut itu kan agak jauh dari lutut ya Pak Ustadz. Kalau itu tuh dia tuh kayak agak kayak ditempelin gitu ya. Itu makanya saya bingung itu yang karena kita nggak pernah ngelihat kayak gitu dan terus kayak dia ngekoreksi gitu, saya bingung ini gimana. Ya biar dia kalau umpamanya kita ya udahlah ikutin biar dia konsentrasi sholatnya gitu daripada dia ngeliatin sholat saya, jadi akhirnya apa yang dia ajar terus ya saya ikutin. Tapi maksudnya memang dia nggak tangannya nggak sampai ke bawah gitu Pak Ustadz, tanya ya memang tangannya agak di sikunya tuh agak dikeperutin gitu. Itu nggak apa-apa Iya. Pak Ustadz, maksudnya hanya dia perutnya tuh lebih ke bawah, lebih ke arah lutut. Kemarin kan kalau kita perutnya tuh agak jauh dari lutut ya kalau sujud gitu kan. Iya, iya. Dia perutnya tuh agak dikebawahin gitu. Ya Gitu. gitu Pak. Itu ada ininya ya maksudnya. Iya, yang Jadi saya ingin penting tahu yang kalau benernya itu sebenarnya kayak gimana kan kalau kita. iya, kalau sujud yang benar ya mohon maaf tadi bokong lebih tinggi dari kepala itu nggak bisa ditawar itu. Iya Syaratnya Pak sujud Ustadz ya. supaya sah. Adapun Oh, meletakkan tangannya yang baik seperti apa ya seperti riwayat barusan. Kita oh jangan baik Pak. seperti bair, jangan seperti onta.
onta yang leyeh-leyeh itu kan lengannya dilantai semua kan. Nah, sujud dengan teknik seperti itu dilarang oleh Nabi. Tapi tetap sah ya selama syarat sahnya ada, yaitu bokong lebih tinggi dari kepala. Oh, baik Pak Ustadz, terima kasih jazakumullah kasih Ron. Nah, ya itu pentingnya kita belajar, Ibu. Jadi tahu dan bisa memilah mana yang apa namanya, mana yang menjadi syarat sah dan mana yang sekedar sunnah itu. Iya Pak Ustadz, Sehingga betul. tidak mudah menyalahkan orang. Iya, juga jadi goyah gitu kan, kayak aduh ini nggak, udah ilmunya juga dengar-dengar nggak jelas gitu kan, takut salah, takut bener gitu. Terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah jadi lebih bikin gitu Pak itu Ron. Kita lanjut ya. Sedikit lagi. Ustadz, saya juga pernah tuh ketemu di bandara orang kayak orang Arab, tapi sholatnya gerak-gerak begitu. Maksudnya kayak banyak goyang-goyang gitu, saya bingung. Emang berapa kali? Kan bukan setahunya 3 kali, cuma saya diem aja ngeliat. Karena semakin kesini saya semakin banyak itu, semakin bingung ini yang mana yang benar, dia punya dalil Iya. kali aku pikir gitu. Jadi Nggak gini pernah juga Ibu. nggak pernah. Ya kita harus sadari bahwa tidak semua orang Arab, meskipun Nabi kita berbangsa Arab, tidak semua orang Arab itu terpelajar dan tahu hukum-hukum seperti ini. Gitu. Oh gitu. Saya Banyak pikir juga enggak, soalnya yang kan kayak di Jepang semakin tahu kalau orang Indonesia kan kebanyakan, maaf ya, saya bukan itu. Kebanyakan itu, karena yang diajar begini, "Oh lu salah," kayak maaf, merasa bener sendiri. Padahal kalau di iya, Jepang iya. itu nggak bisa gitu, Tat. Karena kan ya Ustadz mungkin lebih tahu ya, maksudnya banyak banyak Betul. mazhabnya, banyak ininya, kayak tadi macem-macem yang tadi saya misalkan ngajar suami saya, "Kok lu ngajarinnya begini, kok di sini-situ?" Kan saya jadi pusing ya, Tat. Maksudnya apa sih, Iya. kan belum gitu. Jadi apa, semakin ke sini saya mikir, oh itu dia mungkin punya dalil, punya ide, biarin aja gitu loh. Saya Iya. nggak pernah mau ngeritik karena semakin ke sini semakin saya banyak nggak taunya kan, semakin kayaknya dan makanya kemarin kok goyang-goyang gitu ya, kok banyak kayak perasaan kayaknya nggak boleh terlalu banyak gerak-gerak gitu. Cuma saya Iya. ngeliatin aja, ya udah no comment gitu. Jadi gerakan yang membatalkan itu ya yang keras gitu, gerakan keras meskipun hanya sekali. Atau 3 kali gerakan yang berurutan, tidak ada jeda. Nah, kalau ada orang Arab atau orang mana lah, sholatnya gerak-gerak dan nggak jelas gitu, ya mungkin dia awam gitu, mungkin. Seperti itu. Oh iya, Tat, saya cuman nggak, sekarang mah nggak bisa komentar karena mungkin tadi banyak ininya ya, banyak karena kebanyakan tinggal di siapa, makanya banyak itu, Tat, jadi banyak ini jadi, oh saya bengong aja, cuman terbengong-bengong gitu. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Wali Ahmad dan Imam Ahmad punya riwayat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i ya. Jadi 3 imam itu guru murid. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Abu Hanifah itu berbeda sendiri dan tidak pernah berjumpa dengan ketiganya. Walaupun ada pendapat katanya Imam Abu Hanifah pernah jumpa dengan Imam Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu mengajari tadi ya Abu Hurairah, Pak Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud tasyahud wa amarahu, dan Nabi merintahnya ayu alimahun nasah, agar mengajarkannya pada orang-orang. Dan memang Abdullah bin Mas'ud ini termasuk ulama sahabat. Dia ulamanya sahabat yang mengajari kaum muslimin khususnya di kota Kufah. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu ditugas di Kufah.
Dan di Kufah itu muncul imam-imam seperti Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu jalur keilmuannya ke Abdullah bin Mas'ud. Jalur keilmuannya itu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu ngaji Qur'annya itu langsung ke Rasulullah, dan secara per huruf itu sudah disetor ke Rasulullah. Itu kehebatan Abdullah bin Mas'ud. Jadi di riwayat ini Abdullah bin Mas'ud disuruh ngajari. Berarti kalau disuruh ngajari wajib. Makanya tasyahud itu masuk rukun qauli yang nggak boleh ditinggal. Kalau keburu bagaimana, Tat? Misalkan ada panggilan gitu. Ada panggilan, mohon maaf, ke WC gitu. Buang air atau buang air kecil. Ya ambil yang wajib aja. Kan yang wajib sedikit tadi. Hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi yang wajib itu gak banyak. Wali muslimin, dan Imam Muslim punya riwayat an Ibnu Abbasin dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, mengajari kami at-tasyahhud. Isi tasyahudnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah ila akhirih. Jadi sama, hadis-hadis ini menguatkan satu pendapat bahwa tasyahud itu masuk rukun qauli, sehingga wajib dibaca di dalam sholat ila akhirih. Wa an Fudalah bin Ubaid, satu hadis lagi. Wa an Fudalah bin Ubaid, dan diriwayatkan dari sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala, Nabi berkata, Fudalah bin Ubaid berkata, Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Nabi pernah mendengar seorang laki-laki yad'u, yang membaca doa fi salatihi, di dalam salatnya, lam yumajjidillah, tapi tidak mengagungkan Allah. Jadi doanya beda, bukan at-tahiyyatul. At-tahiyyatul itu kan penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Artinya penghormatan yang diberkahi, salawat yang baik buat Allah, untuk Allah. Itu kan yumajjid, mengagungkan Allah. Walam yusalli ala nabi, dan tidak membaca salawat ala nabi. Jadi di tasyahudnya itu orang tersebut tidak membaca tahiyat, tidak membaca salawat. Nah, biasanya riwayat-riwayat hadis itu memakai bahasa yang disembunyikan. Rajulan, ada seseorang, ada seorang laki-laki atau seorang perempuan. Jadi kalau hadisnya itu menyalahkan, biasanya hadis itu begitu, mubham namanya, hadis mubham. Itu termasuk adat ya, adab, termasuk tata krama, kesopanan. Kalau keburukan, kita sebaiknya tidak nyebut nama orangnya. Tapi kalau kebaikan, nyebut nama orang. Itu ya, di hadis seperti itu. Bahwa ada seorang membaca doa tapi tidak membaca tahiyat dan tidak membaca salawat. Faqala, Nabi bersabda, ajilah hada, terlalu terburu-buru orang ini. Tumada'ahu, kemudian Nabi memanggilnya, faqala, dan Nabi bersabda, idza shalla ahadukum falyamda bitamjidi rabbih wa tsana'i alaih. Jika kalian salat, maka mulailah dengan mengagungkan Tuhan, wasana ya'aleh, dan memujinya. Thumma yusalli ala nabi, baru kemudian membaca salawat ala nabi. Thumma yad'u bima sya'a, kemudian berdoa dengan yang dia inginkan. Rawahu Ahmad wa salasatu wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi seperti itu. Jadi termasuk adab, tata krama, kesantunan, etika di dalam Islam. Jika menceritakan hal buruk, sebaiknya tidak disebutkan namanya.
Tapi jika menceritakan kebaikan, itu sebaiknya disebutkan namanya. Seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Ibu-Ibu tentang pengajian online hari ini. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya. Iya, silakan. Ya Ustaz, kan semisal ini sholat maghrib ya Ustaz, terus udah 2 rakaat, kemudian kan tadi Ustaz bilang kalau misalkan tahiyat yang pertama itu bukan rukun dalam sholat, artinya tidak dilakukan itu tidak apa-apa. Semisal kita sudah selesai 2 rakaat, terus kita lupa, kita langsung berdiri. Nah, setelah berdiri itu kita teringat Ustaz, terus kita kembali duduk untuk melakukan tahiyat awal. Nah, itu bagaimana ya hukumnya? Yang pertama itu ya Ustadz. Yang kedua, kalau misalkan kita lupa tahiyat awal, eh, setelah rakaat kedua, kemudian kita langsung berdiri, tapi di situ kita sudah membaca surah Al-Fatihah, Ustadz, sudah sampai selesai membacanya. Terus kita teringat, terus kita kembali duduk untuk melakukan tahiyat awal. Itu juga bagaimana ya Ustadz hukumnya? Terus, Baik. iya, ya. Iya, Terus, apa lagi? nah, terus apakah harus sujud sahwi? Tidak ya Ustadz ya? Ya segitu Ustadz, mohon Iya. pencerahannya. Jadi bagus, pertanyaannya bagus. Jadi ada seseorang lupa tahiyat awal. Sementara dia sudah mengarah ke berdiri gitu ya, ke rakaat selanjutnya. Maka kata ulama dilihat dia lebih dekat kemana posisi ingatnya. Jika lebih dekat ke berdiri, sebaiknya gak usah balik. Apalagi tadi kata mbaknya sudah baca Bismillah, sudah baca Fatihah di rakaat selanjutnya. Itu sebaiknya tidak balik, Bu. Sebaiknya tidak balik. Nah, kalau posisi ingatnya masih lebih dekat ke bawah, ke tahiyat awal, maka sebaiknya balik. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau umpamanya maksa balik, bagaimana? Maksa balik ya tidak apa-apa, balik. Tapi kalau ditanya lebih baik mana? Lebih baik jangan balik. Jangan balik ke tahiyat awal, nanti diganti dengan sujud sahwi kayak gitu. Nanti digantinya dengan sujud sahwi. Tapi umpamanya balik bagaimana Ustaz? Apakah membatalkan sholat? Tidak membatalkan. Tapi tetap sunnah sujud sahwi nantinya. Kok sujud sahwinya lupa juga Ustaz? Ya nggak apa-apa, sah sudah sholatnya. Gitu ya. Itu kira-kira. Terus apa lagi pertanyaannya? Lupa saya. Ya, udah terjawab semuanya Ustadz, Udah. alhamdulillah. Ya, terima kasih Iya. banyak Ustadz Jadi pencerahannya. dilihat ke posisi lebih dekatnya. Hmm, Kalau posisi ingatnya pas sudah dekat berdiri, dekat diam, ya sudah nggak usah balik. Oh iya Ustadz, kalau misalkan tadi kan kata Ustadz, misalkan kita udah dari sujud berdiri ya Ustadz, udah tegap gitu. Terus Ya. kita mau balik lagi ke bawah untuk melakukan sujud, untuk melakukan tahiyat awal itu. Nah, tadi kata Ustadz, nggak apa-apa ya Ustadz ya, nggak batal ya sholatnya ya Ustadz ya. Enggak batal. Oh, berarti Enggak itu bukan batal, cuma termasuk. tidak afdol. Oh ya Ustadz, bukan termasuk ini ya Ustadz, yang tadi Ustadz bilang itu apa? Gerakan yang dihentakan kayak gitu, bukan termasuk itu Ustadz ya? Oh, bukan. Kalau Oh, gerakan yang tadi itu kan gerakan yang bukan kepentingan sholat, Ibu. Seperti ada lalat, kita tepis gitu. Atau iya Ustadz. apa? Atau nyamuk gitu, nakal banget gitu kan, bikin gatal kita ya. Kayak gitu, Ibu. Wah, iya Bukan Ustadz. yang kepentingan sholat. Kalau Iya Ustadz. kepentingan sholat atau suatu gerakan, ada lagi suatu gerakan yang diperbolehkan. Suatu gerakan yang bersifat ittirori. Ittirori itu
dipaksa, seperti Hasyim misalnya. Wahing itu sampai bergetar semua, seluruh negara sampai bergetar semua, misalnya Hasyim, gitu ya nggak apa. Itu masuk gerakan yang dimaafkan karena di luar kendali, meskipun bukan gerakan sholat. Atau di musim dingin, saking dinginnya sampai menggigil, misalnya, ya boleh, nggak batal sholat. Seperti itu. Asad, ya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, ada satu lagi pertanyaan, boleh Ustaz? Iya, silakan. Ini Ustaz, Salma itu pernah dengar Ustaz, kalau misalkan dalam sholat itu, salah satu doa mustajab itu ada di setelah surah Al-Fatihah ayat kelima ya Ustaz. Itu Ayat bagaimana ayat kelima, setelah surah Al-Fatihah ayat kelima, ya, itu katanya waktu yang mustajab juga untuk berdoa. Terus misalkan kita kalau misalkan mau menyelipkan sedikit doa di situ karena tahu itu tempat mustajab dalam berdoa, itu berarti kita menjeda surah Al-Fatihahnya gitu Ustaz, apa bagaimana ya Ustaz? iya, berarti ayat kelima itu apa? Iya, karena berdoanya Iya kena Setelah butuh iya kayaknya. kena butuh. Iya kena Pernah butuh. dengar Ustaz Muhlisin? Ada riwayatnya itu. Pernah dengar? Yang Iya, untuk apa namanya doa tidak mustajab. kayaknya tidak ada bahwasannya di situ Iya. ayat mustajab itu tidak ada, riwayatnya tidak ada karena mungkin yang menyampaikan itu dari segi arti ya, karena kan di situ iya karena abu dua iya karena stain, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta gitu, tapi tidak ada riwayat satupun yang mengatakan bahwasannya setelah ayat itu apa namanya doa Dianjurkan berdoa. mustajab itu tidak ada. Iya tidak ada. Bahkan kalau misalnya sampai dijeda dengan eh, doa yang lain, ya apa namanya ya batal ya, karena Fatihah itu kayak harus mawal lah, harus berkelanjutan, nggak boleh dijeda dengan apapun. Beda kalau misalnya di dalam hati ya, kalau misalnya eh, baca iya karena butuh iya karena stain hati mungkin ingin yang begini Enggak apa-apa. itu nggak apa-apa, tapi kalau sampai terjeda sholatnya batal, apa Iya. Fatihahnya tidak sah ya. Ya, Ustaz, terima Ya, kasih yang banyak. ada itu kemarin Ibu yang kita baca di kitab ini itu di sujud. Iya, Sujud itu tempat ijabah memang. Terutama sujud terakhir ada itu. ya Ustaz. Sujud terakhir. Ya, terima kasih banyak Ustaz penjelasannya. Iya. Makasih banyak pertanyaannya, Baik, Masya Allah. Ikut iya, Masya belajar, Allah. Pak Ustadz. Kadang ya gitu, kadang saya suka lupa juga. Tahiyat awal terus, gitu, udah Al-Fatihah, turun lagi apa enggak gitu. Masya Allah, makasih Pak Ustadz. Iya. Baik, ada yang lain? Jika ada, kita cukupkan Ustaz Muhlisin. Kalau nggak ada. Ya kita cukupkan Ustaz. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu peserta pengajian online pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca bisa menambah ilmu, juga menambah kedekatan kita kepada Rasulullah dengan media membaca hadis-hadisnya, karena semua hadis ini berarti pernah keluar dari lidah yang mulia Rasulullah, dengan harapan kita kelak akan sama-sama mendapatkan syafaatnya. Baik, kita tutup dengan pembacaan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athna nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wa takfirna biha jami'al hajat wa ahna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha ila al-darajat.
وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات والعلم بعد الموت وعلى المسورة. اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين وبعد المسلمين والأولاد المستورين والمتكلمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أعنا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا